Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hardianti, NIM 1902049. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya RO atau riset operasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tabel transportasi, yaitu metode NWC. Di sini ada kota, di sini ada Palembang, Jambi, Padang, dan untuk demand-nya ada 50, 110 dan 40. Di sini untuk kapasitas ada 90, 60 dan 50. Dan untuk yang dapat 200 di sini dijumlahin 90 ditambah 60 ditambah 50, maka hasilnya adalah 200. Di sini kita mulai dari pojok kiri atas, di mana 90 dengan 50 yaitu nilai paling terkecilnya adalah 50. Maka kita tulis 50. Dan di sini 50-nya kita coret, maka hasilnya adalah 0. Nah, di sini 50 dikurang 90 maka hasilnya adalah 40. 90-nya kita coret, dan di sini karena hasilnya 0 maka di sini kita coret. Maka kita lanjut untuk posisi yang di sini. Di sini kita posisi yaitu 40 dengan 110 yaitu nilai terkecilnya adalah 40, maka kita tulis 40. Sedangkan 40 dikurang 110 maka hasilnya adalah 70. Di sini 40-nya kita coret. Di sini kita buat 70. Dan untuk yang 110 dikurang 40 maka hasilnya 70, maka 110-nya kita coret. Dan di sini untuk yang di sini 40 kan tidak ada lagi sisa, maka di sini kita coret. Maka kita fokus dengan kotak yang di sini lagi. Kotak yang di sini yaitu 60 dengan 70, nilai terkecilnya adalah 60, lalu kita tulis 60 di sini. Dan 60 dikurang 70 maka hasilnya 10. 70-nya kita coret, dan 60-nya kita coret juga. Dan karena di sini 0, maka di sini tidak mungkin terisi, maka kita coret. Maka kita fokuskan dengan kotak yang di sini lagi. Di sini ada 50 dan 10. Nilai terkecilnya antara 50 dan 10 adalah 10. 10 di sini kita coret. Dan 50 di sini, 50 dikurang 10 di sini adalah 40. Di mana 50-nya kita coret. Di sini 40-nya kita tulis di sini 40. Dan 40 di sini kita coret. 40 dikurang 40 maka hasilnya habis atau 0. Dan di sini karena sudah terpenuhi semua, untuk kita lihat dari kapasitas sumbernya yaitu 50 ditambah 40 ya 90. Di sini sudah habis 60, di sini ada 60, dan di sini ada 10 ditambah 40 maka hasilnya 50. Dan di sini kita lihat dari untuk kapasitas tujuannya yaitu adalah kolom 50. Di sini pas 50, dan di sini ada 40, 60 tambah 10 yaitu 110, dan di sini ada 40 sama 40. Oke. Baiklah, lanjut untuk modal transportasi. Di sini kita buat fungsi tujuan. Di sini kita buat ada C11 dikali X11 tutup kurung tambah C12 dikali X12 tutup kurung tambah buka kurung lagi C22 dikali X22 tutup kurung tambah C32 kali X32 tutup kurung tambah C33 dikali X33 tutup kurung. Di sini kita buat lagi buka kurung yaitu di mana ada 20 dikali 50, 20 dikali 50 tutup kurung tambah 5 dikali 40 tambah buka kurung 20 dikali 60 tambah 10 dikali 10 tutup kurung tambah buka kurung lagi 19 dikali 40. Di sini di mana ada 20 dikali 50 maka hasilnya adalah 1000 ditambah di sini 5 dikali 40
yaitu 200 ditambah 20 dikali 60 1200 ditambah 10 kali 10 100 ditambah 19 dikali 40 maka 760. Di sini kita akan jumlahin di 1000 ditambah 200 ditambah 1200 ditambah 100 dan ditambah 760 maka hasilnya adalah 3260. Di sini kita lanjut untuk membuat fungsi kendala. Kapasitas sumber di sini ada pabrik X, pabrik Y, dan pabrik Z. Kita buat 50 ditambah 40 yaitu sama dengan 90 X11 ditambah X12 ditambah X13. Dan untuk pabrik Y kita buat 60. Di sini 60 yang dari sini pabrik Y-nya yaitu 60, di sini 60 sama dengan 60 atau X21 tambah X22 ditambah X23. Untuk pabrik Z kita buat 10 ditambah 40 sama dengan 50 atau X31 tambah X32 tambah X33. Dan kita lanjut lagi untuk kapasitas tujuan. Kapasitas tujuannya di sini kita buat adalah, di sini kita ada kota Palembang, Jambi, dan Padang. Kita buat kota Palembang, kota Jambi, dan kota Padang. Nah, di sini ada kota Palembangnya yaitu ada 50 sama dengan 50 atau X11 ditambah X21 tambah X31. Untuk kota Jambi yaitu ada 40 yang dari sini 40 ditambah 60 ditambah 10. Maaf, di sini saya salah tulis. Di sini kita coret aja. Di sini untuk kota Palembangnya yaitu ada 50 sama dengan 50 atau X11 tambah X21 ditambah X31. Dan untuk kota Jambi ini adalah 40 dari sini, 40 tambah 60 tambah 10. Maka hasilnya yaitu 110. Yang di sini 110. Atau X12 ditambah X22 ditambah X32. Untuk kota Padang yaitu adalah 40 dari sini sama dengan 40 atau X13 ditambah X23 ditambah X33. Baiklah, ini adalah metode dari NWC. Baiklah, lanjut untuk metode LC atau less cost. Untuk tabel transportasinya di sini sudah saya buat tabel transportasinya, di mana adalah kota Palembang, Jambi, dan Padang. Dan untuk demand-nya adalah 50, 110, dan 40. Di sini 90 ditambah 60 ditambah 50 maka hasilnya adalah 200. Di mana di sini adalah C adalah nilai terkecil baik baris dan kolom.
Untuk barisan di sini nilai terkecilnya adalah 5, berarti dimulai dari 5 di sini. 5 di sini ada 5 dan contoh barisnya, yaitu 90 dengan 110. 90 dengan 110 nilai terkecilnya adalah 90. Di sini kita buat 90 dan di sini kita coret. Untuk 110 dikurang 90 maka hasilnya adalah 20. 110-nya kita coret. Maka di sini kan hasilnya sudah 0, maka di sini kita coret karena hasilnya tidak ada lagi. Dan lanjut untuk baris yang di sini kita lihat nilai terkecilnya adalah 10. Berarti kita mulai dari 10 di sini. Dimana 60 dengan 40 nilai terkecilnya adalah 40. Berarti kita buat 40. Di sini 40-nya kita coret. Dan di sini 40 dikurang 60 maka hasilnya 20, yaitu 60-nya kita coret. Di sini kan habis sudah 0, maka di sininya kita coret. Berarti tinggal yang di barisan di sini, di mana 10, yaitu 10 adalah nilai terkecil. 50 dengan 20 adalah, kita lihat nilai terkecil di sini kita tulis 20, maka 20-nya kita coret. 20 dikurang 50 maka hasilnya adalah 30. 30-nya kita coret. Untuk yang di sini maksudnya 50 yang kita coret di sini. Dan di sini karena habis 0 maka di sininya kita coret. Dan untuk di sini kita fokus yang ada 15 dan 25, yaitu 15 yang terkecil. Di sini 15 yang terkecil, yaitu ada 20 dan 50. Di sini yang terkecil adalah 20. Di sini 20 kita coret. 50 dikurang 20 maka hasilnya adalah 30. Dan 50-nya itu kita coret. Dan di sini adalah tinggal yang di sini 25, yaitu 30 dengan 30, 30-nya kita tulis. Dan 30 di sini kita coret. 30 dikurang 30 maka hasilnya 0 dan hasilnya adalah habis. Dan karena untuk metode LC-nya di sini sudah terpenuhi semua, bisa kita lihat 90 sama 20 ditambah 40 sama 60, 30 ditambah 20 sama 50, dan untuk yang kolom 20 ditambah 30 50, 90 ditambah 20 110, dan 40 sama 40. Lanjut untuk tabel transportasi. Di sini sudah saya buat, yaitu fungsi tujuan, yaitu ada C12 dikali X12 ditambah C21 dikali X21 ditambah C23 dikali X23 ditambah C31 dikali X31 ditambah C32 dikali X32. Di sini maka C12 dikali X12 karena adalah nilai yang terpenuhi, yaitu 5 dan 90. Kita buat 5 dikali 90 kurung ditambah 15 dikali 20, 10 dikali 40 tambah 25 dikali 30 tambah 10 dikali 20, dimana 50 dikali 90 maka hasilnya 450 ditambah 15 dikali 20 300 ditambah 10 dikali 40 yaitu 400 ditambah 25 dikali 30 yaitu 750 ditambah 10 dikali 20 yaitu 200. Kita lihat hasilnya yaitu 2100. Lanjut untuk fungsi kendala, yaitu ada kapasitas sumber. Di sini ada pabrik X, pabrik Y, dan pabrik Z. Di sini untuk pabrik X-nya yaitu ada 90 nilai yang terisi. Kita buat 90 atau X11 ditambah X12 ditambah X13. Dan untuk pabrik Y yang terisi yaitu adalah 20 ditambah 40 sama dengan 60 atau
X21 ditambah X22 ditambah X23. Untuk pabrik Z yaitu adalah 30 ditambah 20 ditambah 20 sama dengan 50, atau X31 ditambah X32 ditambah X33. Lanjut untuk kapasitas tujuan, di sini ada kota Palembang, kota Jambi, dan kota Padang. Di sini yaitu adalah 20 ditambah 30. 20 ditambah 30 sama dengan 50, atau X11 ditambah X21 ditambah X31. Untuk kota Jambi 90 ditambah 20 sama dengan 110, atau X21 ditambah X22 ditambah X32. Untuk kota Padang 40, di sini kita lihat 40 sama dengan 40, atau X13 ditambah X32 ditambah X33. Jadi untuk biaya LC-nya atau flash cost-nya yaitu 2100. Baiklah, langsung untuk yang metode PAM. Di sini sudah saya buat yaitu tabel transportasi. Di mana tabel transportasinya itu adalah kota, yaitu ada kota Palembang, Jambi, Padang. Untuk persediaannya adalah 90, 60, 50. Maka hasilnya adalah 200. Dan di sini untuk demand-nya adalah 50, 110 dan 40. Di sini untuk metode PAM-nya kita cari selisih antara biaya terkecil 1 dengan biaya terkecil 2. Bisa kita lihat di sini biaya terkecil 1 dan biaya terkecil 2. Di sini ada 5 dan 8. Terkecil 1, terkecil 2, maka selisihnya adalah 3. Di sini untuk baris yang kedua yaitu ada 15, 20 dan 10, dan nilai yang terkecilnya yaitu ada 15 dan 10. Sini 15 dan 10, selisihnya yaitu 15 dan 10 adalah 5. Dan untuk yang baris ketiga yaitu ada 10 dan 19. Kita mulai 10 dan 19. Dan untuk nilai untuk selisihnya 10 dan 19 yaitu ada 9. Untuk baris di sini, dan untuk kolomnya selisih di sini ada 20, 15 dan 25. Nilai terkecilnya yaitu adalah 15 dan 20. Selisih 15 dan 20 yaitu 5. Dan untuk yang kolom kedua yaitu ada 10 dan 5. Maka kita buat 5. Selisih 10 dan dengan 5 yaitu 5. Dan untuk yang kolom ketiga yaitu ada 8 dan 10. 8 dan 10, selisihnya ada 2. Dan bisa kita lihat selisih baik baris dan kolom. Kita cari nilai yang terbesar di sini. Di sini adalah 9. Baik baris dan kolom nilai terbesarnya ada 9. 9. Di sini kita lihat dari baris yang di sini, dan kita lihat ongkos biaya terkecilnya yaitu ada 10 yang di sini, dan bisa kita lihat 110 dan 50. Nilai terkecilnya yaitu 50 di sini kita coret. Dan untuk yang 110 dikurang 50 maka hasilnya 60. 110-nya kita coret. Karena 50-nya kita coret, maka di sini sudah habis atau 0, maka di sini kita coret. Baiklah, di sini kita lihat, kita mencari lagi selisih baik baris dan kolom nilai terbesarnya. Di sini
kita mencari baris yang terkecil. Di sini ada 5 dan 8, maka selisihnya masih 3. Dan untuk baris yang kedua ada 20, ada 15 dan 20. 15 dan 10, maka selisihnya ada 5. Dan di sini ada 10 dan 19, maka selisihnya di sini kan sudah habis, maka kita coret aja. Lanjut untuk yang kolom, di sini ada 20 dan 15. Untuk selisihnya yaitu ada 5 dan 20, selisihnya 5 dan 20 yaitu 15, dan 8 dengan 10, maka selisihnya ada 2. Dan kita lihat lagi dari baris dan kolom nilai terbesarnya yaitu adalah 15. Kita lingkari. Lanjut di sini ada 5 dan 20. Kita lihat 5 nilai terkecilnya di sini ada 60 dan 90, di mana 60 dan 90 nilai terkecilnya yaitu adalah 60 di sini kita coret, dan 60 di sini dikurang 90 maka hasilnya yaitu 30. 90-nya kita coret. Karena bisa kita lihat di sini habis atau 0, maka di sini tidak mungkin terisi. Kita coret. Lalu kita mencari selisih baik baris dan kolom. Di sini ada 20 dan 8, yaitu selisihnya ada 2. Dan baris yang kedua ada 15 dan 10, selisihnya 5. Di sini tadi karena habis maka kita coret. Dan untuk yang kolom di sini ada 20 dan 15, selisihnya yaitu 5. Ini 5 dan 20 habis. Dan di sini untuk yang kolom ketiga yaitu ada 8 dan 10, maka selisihnya ada 2. Kita lihat untuk baik baris dan kolom nilai terbesarnya yaitu ada 5. Maaf, kita hapus. Nilai terbesarnya yaitu ada 12. Di sini kita lihat baris yang dari sini 12. Di sini ada 8 dan 20. Yang belum terisi yaitu 8 dan 20, nilai terkecilnya yaitu 8. Berarti kita mulai dari 8. Lanjut. Di sini ada 40 dan 30, di mana nilai terkecilnya adalah 30. 30 di sini kita coret. 40 dikurang 30 yaitu hasilnya adalah 10. Dan 40-nya kita coret. Karena 30 di sini sudah kita coret atau 0, maka di sini tidak mungkin terisi, maka kita coret. Di sini kita mencari lagi selisihnya. Di sini tinggal 15 dan 10. Selisih 15 dan 10 yaitu 5 di sini. Dan untuk yang di sini tadi kita habis, kita coret aja. Dan untuk di sini barisan di sini habis, kita coret. Dan untuk yang kolom karena tidak ada selisih atau maka di sini karena di sini tidak ada pasangannya atau tidak ada yang mau diselisih, maka di sini kita coret. Di sini bisa kita lihat yaitu antara baris dan kolom nilai terbesarnya adalah 5. Berarti mulai dari sini 15 dan 10 nilai terkecilnya ada 10, berarti kita mulai dari sini 10, yaitu 10 di sini masih ada 10 dan 5. Di sini ada 10 dan 60, nilai terkecilnya ada 10. 10-nya kita coret. 10 dikurang 60 masih ada 50. 60-nya kita coret. Jadi yang tersisa hanya di sini 50. Di sini kita buat 50. 50 di sini kita coret. 50 dikurang 50 maka hasilnya habis atau 0. Karena di sini sudah terpenuhi semua, maka kita membuat atau mencari model transportasi. Di sini ada fungsi tujuan, ada C12 dikali X12 ditambah C13 dikali X13 ditambah C21 dikali X21 ditambah C23 dikali X23 ditambah C32 dikali X32. Di sini kita buka kurung, 50 dikali 60 ditambah 8 dikali 30 tutup kurung ditambah 15 dikali 50 tutup kurung tambah 10 dikali 10 tambah
10 dikali 50. 50 dikali 60 yaitu 300, ditambah 240, ditambah 750, ditambah 100, ditambah 500. Maka hasilnya yaitu 1890. Untuk model kendala, di sini kita mencari model kendala. Kapasitas sumber, ada pabrik X, pabrik Y, dan pabrik Z. Di mana pabrik X yaitu ada 60 ditambah 30 sama dengan 90, dan pabrik Y 50 ditambah 10 sama dengan 60, dan pabrik Z 50 sama dengan 50. Untuk kapasitas tujuan, kita buat kapasitas tujuan. Ada kota Palembang, kota Jambi, dan kota Padang. Di sini untuk kota Palembang yaitu adalah 50 sama dengan 50, dan untuk kota Jambi yaitu ada 60 ditambah 50 sama dengan 110, dan untuk kota Padang yaitu 30 ditambah 10 sama dengan 40. Maka hasil selisihnya yaitu ada 1890. Baiklah, bisa kita lihat kesimpulan dari yang kita buat dari metode NWC, LC, dan FAM. Kita lihat biaya terkecilnya yaitu adalah 1890 dengan menggunakan metode FAM. Baiklah, itulah penjelasan tentang NWC, LC, dan FAM dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.